Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yasen dengan NIM 19136129. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu ukur tanah pada mata kuliah pemetaan kadastral. Pengantar yang memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama kita akan bahas dulu pengantar ilmu ukur tanah. Yang pertama ada A, pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan atau diartikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut, arah baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran sendiri menghasilkan ukuran dan kontur permukaan tanah seperti persiapan gambar atau rencana serta peta, lalu menarik garis sebatas tanah untuk mengukur luasan dan volume tanah serta memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Kemudian ada pembahasan selanjutnya, itu instrumen survei di masa lalu. Yaitu ada 5, terbagi atas 5, yaitu pertama, Corobets adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar dan terbuat dari kayu. Kedua ada teleskop. Ketiga ada pepsite sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Kemudian keempat adalah transit, istilah yang digunakan untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya sehingga posisinya menjadi berlawanan. Kemudian yang kelima ada teodolit, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Kemudian ada klasifikasi survei. 1. Akurasi yang diinginkan terbagi menjadi A. Ada survei planimetris, survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kemudian yang B ada survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Yang kedua ada metode penentuan posisi yang terbagi menjadi metode terrestris dan metode extraterrestris. Metode terrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Sedangkan metode extraterrestris dilakukan pengukuran dan pengamatan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, quasar, maupun yang buatan yaitu satelit. Kemudian yang ketiga ada instrumen yang digunakan, dibedakan menjadi A. Survey chain, kemudian survey traverse, survey tachymetry, dan D. survei penyipat datar atau leveling, dan E. plan tabling, serta F. survei triangulasi. Kemudian yang keempat ada tujuan survei, seperti survei rekayasa, survei pertahanan, geologi, geografi, tambang, arkeologi, dan road. Kemudian yang kelima, tempat pengukuran dibedakan menjadi ada survei tanah, hidrologi,
bawah tanah, dan survei udara. Pembahasan selanjutnya itu ada kompetensi surveyor. Adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, seperti pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Surveyor juga harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan dan kelelahan fisik. Kemudian keselamatan kerja dan alat-alat survei juga hal yang harus diperhatikan. Pembahasan selanjutnya adalah praktik pengukuran dan catatan lapangan. Pelatihan kepada calon surveyor hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik, meliputi keseluruhan kompetensi, seperti metode lapangan, instrumen yang terkait, dan pekerjaan kantor. Catatan lapangan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Pembahasan yang kedua ada prinsip pengukuran dan sistem referensi. Ini terbagi atas 3. Yang pertama ada prinsip-prinsip pengukuran, seperti bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Proses untuk melakukan pengukuran dilakukan sebagian karena meteran yang digunakan lebih pendek dari yang akan diukur. Kemudian yang B, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran. Misalnya 2 titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya diukur. Kemudian jaraknya digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Pembahasan selanjutnya ada B, bentuk bumi. Memiliki beberapa tahapan. Sejak zaman Yunani kuno, filsuf dan ilmuwan tertarik pada bentuk dan dimensi bumi, yang mana bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Kemudian ada pendapat lain, yaitu yang mengatakan bumi berbentuk kotak, bidang datar, atau silinder. Eratosthenes dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat. Kemudian ada Galileo yang mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat, dan Columbus yang berusaha membuktikannya. Pada abad 17-an dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dan metode yang lebih baik, yang menghasilkan bumi berbentuk elipsoid, bukan bulat penuh. Pengukuran terhadap fenomena suhu panjang dan pendek bumi dilanjutkan oleh Cassini, Newton, dan Huygens pada berbagai studi. Secara sederhana, kita bisa mereferensikan pengukuran topografi pada permukaan laut rata-rata dan mempertimbangkan bahwa permukaan bumi datar atau level atau berlevel. Jika pengukuran dilakukan pada tak berhingga titik garis level, akan membentuk permukaan level. Permukaan level ini dinamakan geoid. Geoid adalah bidang ekuipotensial yang mirip dengan permukaan laut rata-rata. Selanjutnya, sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, arah di permukaan bumi, diperlukan kerangka referensi matematis.
Kerangka referensi yang cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana pada tingkat tertentu yang mendekati bentuk geoid. Koreksi ini relatif kecil pada survei tertentu dan dapat diabaikan jika dipilih ellipsoid referensi yang sesuai dengan geoid pada daerah survei. Dan di tiap-tiap negara, ellipsoid referensi yang dipilih berbeda-beda karena disesuaikan dengan wilayah pada negara tersebut. Kemudian ada perhitungan planimetris. A. Jarak. Pengukuran menghasilkan jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antara titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tachymetry. Kemudian B. Azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau bearing yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian dan utara searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Besarnya azimut pada satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Azimut yang berputar berlawanan arah jarum jam bukanlah disebut sebagai azimut. C. Sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara. Yaitu dua bacaan horizontal dan selih dua azimut. Bacaan horizontal didapat dari pengukuran teodolit. Selain itu, azimut didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Kemudian D. Satuan sudut. Satu lingkaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 radian dan 400 gram. Satu radian sama dengan 57,29577,950 dan seterusnya. Kemudian ada E. Koordinat. Pada sistem salib sumbu kartesian 2 dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis yaitu X dan ordinat yaitu Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur azimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat titik B dapat dihitung. Selanjutnya, pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Jarak antara dua buah titik di muka bumi. Jarak langsung adalah jarak antara dua buah titik di permukaan bumi. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. B. Pengukuran jarak langsung. Alat-alat yang digunakan yaitu pita ukur, alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber,
plastik atau campuran daripadanya, pegas ukur, dan rantai ukur. Alat-alat bantu pengukuran jarak langsung. Ada jalon atau anjir, adalah tongkat dari pipa besi dengan ujung runcing. Kemudian ada pen ukur, ada anting-anting, ada unting-unting, ada waterpas tangan, dan kelima prisma dan kaca sudut. C. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Ada terbagi atas dua, yaitu pelurusan dan pengukuran jarak. Pelurusan menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada suatu garis lurus, terletak pada suatu bidang vertikal. Langkah-langkahnya: A. Tancapkan jalon di titik A dan di titik B. Yang B, orang satu berdiri di belakang jalon di A dan orang dua dengan membawa jalon di sekitar titik A. Dengan petunjuk orang satu, orang dua bergeser ke kanan dan atau ke kiri sampai dicapai orang dua di A. Jalon di A dan jalon di B tampak jadi satu atau berimpit. Kemudian jalon di A diganti dengan pen ukur. Demikian pada dilakukan di titik B, C, dan seterusnya. Yang kedua, pengukuran jarak. Bentangan pita ukur dari A ke A skala 0 meter diimpitkan pada titik A dan pada saat skala pita ukur tepat di titik A. Baca dan catat, misal terbaca D1 meter. Lakukan hal yang sama antara A ke B. Jarak A, B adalah penjumlahan dari jarak tadi. AB sama dengan DI tambah D1 tambah D2 tambah D3 dan D4. Pengukuran jarak dilakukan 2 kali. Dari A dan B disebut pengukuran persegi dan pengukuran pulang dari B ke A. Jarak A, B adalah jarak rata pengukuran persegi dan pengukuran pulang. Kemudian D, pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar. Misal diukur jarak A pada lapangan miring. Langkah-langkah pengukuran. Bentangan pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik A dengan perantaran nifo. Gantungkan unting-unting di atas. Unting-unting yang menyinggung pita ukur misal terbaca Kemudian yang kedua, pekerjaan tersebut dilakukan pada penggal-penggal jarak AB, BC, dan CB. Pengukuran jarak dilakukan dari A dan B dan dari B ke A. Dan hasil akhir adalah harga rata atau rata-rata. E. Pengukuran jarak yang terhalang. 1. Ada bila titik A dan B terhalang kolam, dan 2. Bila titik A dan B tepat di tepi bangunan. Pelaksanaannya terbagi atas 4 langkah seperti berikut. Kemudian F. Sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Di sini ada yang pertama, bentang pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik A dengan perantaran nifo. Kedua, panjang pita ukur tidak standar, suhu yang tidak baku, tarikan yang tidak tetap, pelurusan yang tidak baik, pita tidak mendatar, pemasangan unting-unting tidak tepat, salah menandai, salah baca, dan lenturan pita ukur.
Terakhir, tachymetry. Pengukuran tachymetry menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat, yang diformulakan sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya, bearing azimut dan pengukuran sudut. Bearing dan azimut. Bearing sendiri adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Wongso Citro menyatakan bahwa sudut jurusan adalah sudut yang terbentuk dimulai dari arah utara, berputar searah jarum jam dan diakhiri pada jurusan yang bersangkutan pada salib sumbu kartesian. Azimut atau garis datum 0 bagi bearing sering juga disebut north, yang macamnya antara lain: 1. Utara sebenarnya, didasarkan pada pengamatan astronomi. 2. Utara magnetis, dari pengamatan kompas, berbeda beberapa derajat dengan utara sebenarnya. Utara grid, didasarkan pada proyeksi peta tertentu dan sering berbeda beberapa menit dengan utara sebenarnya. Utara teradopsi, diambil atas dasar persetujuan. Origin terasumsi, merupakan arah yang sesuai dengan tujuan survei, disebut sebagai 0 dan digunakan sebagai datum semua garis. Pembagian dari bearing dan azimut. Ada azimut geodetis, azimut astronomis, pengukuran sudut, sudut kanan dan sudut defleksi. Metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam traverse, karena hanya ada dua target. Pengukuran relatif singkat, dengan demikian kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif atau twisting secara praktis terhindarkan. Pembagian dari metode pengukuran sudut horizontal, yaitu ada sudut vertikal dan kesalahan kolimasi. Sudut vertikal adalah semua sudut yang terbentuk dari pemotongan dua bidang vertikal. Kesalahan kolimasi terbagi atas dua: kesalahan kolimasi horizontal dan kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Selanjutnya ada poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch, transit, grafis, dan kuadran terkecil. Konsistensi ketelitian jarak terhadap ketelitian sudut terdapat pada tabel berikut. Kemudian ada peta situasi. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. 1. Pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. 2. Pengukuran detail. 3. Pengukuran garis kontur. Dan 4. Plotting. A. Pembuatan kerangka kontrol. Kerangka kontrol atau titik-titik poligon terbagi dua fungsi, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Berikut tahapan pembuatan kerangka kontrol atau poligon sebagai berikut. 1. Pemasangan titik poligon. 2. Pengukuran dan
pengolahan kerangka kontrol horizontal dengan tahapan 1. Pengukuran azimut magnetis awal, yaitu kompas. 2. Pengukuran jarak langsung atau pita ukur secara pergi pulang. 3. Pengukuran sudut atau teodolit secara 2 seri rangkap. 4. Perhitungan koordinat dengan metode Bowditch. 3. Pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol vertikal dan dengan tahapan 1. Penambahan 1 titik baru jika jumlah slack belum genap. 2. Pengukuran beda tinggi atau water pass dan 2 rambu secara pergi pulang. 3. Perhitungan beda tinggi. 4. Hasil dari kegiatan ini adalah koordinat X, Y, dan Z titik-titik kontrol. Kemudian selanjutnya ada B, pengukuran detail. Pengukuran detail selalu didahului dengan pembidikan pada salah satu titik poligon dengan setting pada posisi biasa. Sedapat mungkin urutan bidik detail searah jarum jam dengan mendahulukan detail yang paling dekat dengan titik referensi yang telah diset 0 di atas. Kemudian ada C, pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau perhitungan dengan bobot jarak. Yang terakhir ada plotting yang dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Buat format peta yang telah ditetapkan, plot titik poligon sebagai titik referensi, plot detail jalan, bangunan, selokan, dan lain-lain. Buat garis kontur dan atau titik-titik ketinggian. Plotting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung, meliputi 1. Hitungan koordinat poligon yaitu X atau Y. 2. Hitungan tinggi. Dan 3. Hitungan detail. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.